Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak N-hexan biji buah langsat dengan kata Latin Lanthium domesticum cor terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumonia. Komisi pembimbing yang pertama Prof. Fatima Wali, MSI, APT. Yang kedua, Enci Irma Antasionasti, SPD, MSc. Pendahuluan, pada kulit buah dan biji buah langsat dapat dimanfaatkan sebagai obat diare dan demam. Berbagai manfaat tanaman ini sebagai obat tradisional, khususnya sebagai obat anti diare, mengindikasikan bahwa langsat memiliki aktivitas antibakteri. Rumusan masalah, apakah ekstrak biji buah langsat mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumonia? Tujuan penelitian untuk mengetahui uji aktivitas antibakteri ekstrak N-hexan biji buah langsat terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumonia dengan menggunakan metode difusi dan metode dilusi. Manfaat penelitian menambahkan ilmu pengetahuan sebagai informasi mengenai manfaat dari ekstrak biji buah langsat terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumonia. Tinjauan pustaka. Tumbuhan biji langsat, tanaman langsat mengandung golongan senyawa alkaloid, fenol, dan terpenoid yang dapat digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan modern. Kandungan kimia dari biji buah langsat mengandung minyak atsiri. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif, tidak bergerak, tidak berspora, dan mampu membentuk kapsul berbentuk kokus dan tersusun seperti buah anggur. Ukuran Staphylococcus aureus berbeda-beda tergantung pada medium pertamanya. Klebsiella merupakan suatu bakteri gram negatif yang tidak bergerak, nol motil, tidak berselubung, fakultatif, aerob, ditemukan sebagai flora normal di mulut, kulit, dan usus. Waktu dan tempat penelitian pada waktu Mei 2020 sampai Agustus 2020. Tempat di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Farmasi FMIPA Unsrat Manado. Rancangan penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan bangun penelitian eksperimental laboratorium. Alat dan bahan yang digunakan untuk alat: Erlenmeyer gelas ukur, aluminium foil, kertas cakram, timbangan digital, tabung reaksi, cawan Petri, gelas piala, jarum inkulasi lurus, autoklav, lemari pendingin, mortal dan pestle, rak tabung, pinset, oven penggaris, mikropipet. Dan untuk bahan, biji buah langsat, biakan murni bakteri Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumonia, medium nutrient agar NaCl 0,9%, BaCl2, H2SO4 1%, CMC, N-hexan, dan ciprofloxacin. Preparasi sampel. Biji buah langsat dibersihkan dengan air, ditiriskan, dikeringkan selama 7 hari. Biji buah langsat dihaluskan dengan cara di blender sampai serbuk biji buah langsat. Ekstrak 250 gram serbuk biji buah langsat dimeserasi dengan N-hexan 750 ml selama 5 hari dan disaring. Lalu fitrat dan residu dipisahkan dan residu ditambahkan dengan N-hexan sebanyak 500 ml selama 2 hari, lalu disaring menjadi
fitrat kedua. Lalu fitrat ke-1 dan kedua digabungkan hingga menjadi ekstrak kental, lalu dimasukkan oven jadi ekstrak kering. Sterilisasi alat yang digunakan. Proses sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 psi atau sekitar 1 atm selama 15 menit. Pembuatan media. Natrium agar atau Na ditimbang sebanyak 5,6 gram, dituangkan dengan aquades 100 ml, disterilkan di dalam autoclave. Larutan Na dituang ke dalam tabung reaksi, lalu dipisahkan di media pembenihan dan dimiringkan. Pembiakan bakteri. Yang pertama, bakteri uji diambil dengan jarum oset steril, lalu ditambahkan pada media agar miring dengan cara menggores. Kedua, diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Pembuatan standar kekeruhan larutan 0,5 mc Farlan. 1 gram BaCl2 dilarutkan dalam 100 ml aquades, dan 1 gram H2O H2SO4 1% dilarutkan dalam 100 ml aquades. Lalu dicampurkan keduanya, lalu dikocok. Lalu bakteri uji telah diinkubasi, diambil dengan kawat osor steril, disuspensikan dalam tabung yang berisi 5 ml larutan NaCl 0,9% hingga diperoleh kekeruhan yang sama dengan standar kekeruhan larutan MC Farlan. Pembuatan kontrol negatif. 1 serbuk CMC dilarutkan dalam 100 ml aquades steril, dikocok sampai larutan homogen. Kontrol positif menggunakan ciprofloxacin antimikrobial suspensibility DIRS. Pembuatan larutan uji. 10% B/F dibuat dengan cara dipipet 2 ml larutan stok, kemudian ditambahkan 8 ml larutan CMC. 20% B/F dibuat dengan cara dipipet 4 ml larutan stok, kemudian ditambahkan 6 ml larutan CMC. 30% B/F dibuat dengan larutan dipipet 6 ml larutan stok, kemudian ditambahkan 4 ml larutan CMC. 40% B/F dibuat dengan cara dipipet 8 ml larutan stok, kemudian ditambahkan 2 ml larutan CMC. Pengujian aktivitas antibakteri metode cakram. Media dasar sebanyak 15 ml dituangkan ke dalam 3 cawan Petri dan dibiarkan memandat. Lalu kertas cakram yang telah direndam dalam larutan uji dan larutan kontrol serta kontrol positif ciprofloxacin dimasukkan ke dalam cawan Petri menggunakan pipet steril. Diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Lalu diukur zona beningnya. Pengujian aktivitas antibakteri pada metode cakram. Media dasar sebanyak 15 ml dituangkan ke dalam 3 cawan Petri dan dibiarkan memandat. Setelah memandat, permukaan lapisan dasar
ditanamkan 5 pecadang baja yang diatur jaraknya agar daerah pengamatan tidak tertumpuk. Lalu suspensi bakteri dicampurkan ke dalam media pembenihan Na. Selanjutnya dituangkan 10 ml Na pada tiap cawan Petri yang diletakkan pecadang sebagai lapisan kedua. Setelah lapisan kedua memandat, pecadang diangkat serta aseptik menggunakan pinset dari masing-masing cawan Petri sehingga berbentuk sumuran-sumuran yang akan digunakan dalam uji bakteri. Sumuran yang terbentuk diisi dengan larutan kontrol positif, larutan ciprofloxacin, kontrol negatif, larutan aquades, lalu untuk masing-masing 50 mikroliter. Lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius, lalu diukur zona beningnya. Pengamatan dan pengukuran. Pengamatan dilakukan setelah 1 kali 24 jam masa inkubasi. Daerah bening merupakan petunjuk kepekaan bakteri terhadap antibiotik atau bahan antibakteri lainnya yang digunakan sebagai bahan uji. Dinyatakan dengan lebar diameter zona hambat. Diameter zona hambat diukur dengan satuan mililiter menggunakan penggaris berskala. Ekstraksi serbuk Simplicia diekstraksi dengan menggunakan metode meserasi selama 5 hari dan meserasi selama 3 hari. Agar lebih efisien, meserasi dilakukan berulang kali dibandingkan hanya dilakukan sekali. Pelarut yang digunakan yaitu N-heksan sebanyak 750 ml, kemudian meserasi kedua sebanyak 500 ml. Pelarut N-heksan merupakan pelarut nonpolar yang dapat menarik senyawa-senyawa nonpolar seperti minyak, steroid, dan terpenoid yang terkandung dalam sampel. Hasil ekstraksi biji buah langsat selanjutnya diuapkan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius dengan tujuan menguapkan N-heksan dari proses meserasi yang menghasilkan ekstraksi kental sebanyak 1 gram dengan random 1%. Untuk mendapatkan nilai random persen dari biji buah langsat, maka digunakan rumus random persen. Berat ekstrak gram per berat serbuk yang diekstraksi gram kalikan dengan 100%. Diketahui ekstrak N-heksan memiliki berat ekstrak sebesar 1 gram dan berat serbuk awal 250 gram. Nilai random yang diperoleh yaitu persen random sama dengan 1 gram per 250 gram kali 100%, lalu akan menjadi 0,4%. Pembiakan bakteri dan suspensi bakteri uji. Pembiakan yang telah dibiakan diambil menggunakan jarum ose steril, dipindahkan ke tabung reaksi yang baru berisi 2 ml larutan NaCl 0,9% hingga diperoleh kekeruhan yang sama dengan standar kekeruhan larutan MC Farland. Hasil dan pembahasan uji aktivitas antibakteri metode cakram. Hasil uji aktivitas antimikroba dan hasil pengukuran diameter zona hambat ekstra N-heksan biji buah langsat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Konsentrasi yang digunakan yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40% dengan daya serap masing-masing per dish 50 mikroliter.
Hasil uji daya hambat disajikan pada gambar berikut ini. Yang replikasi 1, replikasi 2, dan replikasi 3. Uji aktivitas antibakteri metode sumuran, hasil uji aktivitas antimikroba, dan hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak N-heksan biji buah langsat terhadap bakteri Klebsiella pneumonia. Konsentrasi yang digunakan yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40%. Dengan daya serap masing-masing terbentuk sumur-sumur 50 mikroliter. Hasil uji daya hambat disajikan pada gambar berikut ini. Ini replikasi 1, replikasi 2, dan replikasi 3. Metode cakram. Penelitian ini untuk larutan uji konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 40% dari bakteri Staphylococcus aureus. Rata-rata diameter zona bening 13,6 mm, 12 mm, 13,3 mm, dan 8,6 mm. Hal ini menunjukkan uji daya hambat pada konsentrasi 10% termasuk kuat, sedangkan pada konsentrasi 20%, 30% masih juga termasuk kuat, dan pada konsentrasi 40 termasuk lemah. Dan untuk penelitian ini, untuk larutan uji konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 40% dari bakteri Klebsiella pneumonia, rata-rata diameter zona bening itu 12,6 mm, 12 mm, 11 mm, dan 9 mm. Hal ini menunjukkan uji daya hambat pada konsentrasi 10% termasuk kuat, sedangkan pada konsentrasi 20%, 30% masih juga termasuk kuat, dan pada konsentrasi 40% termasuk lemah. Ini tabel diameter zona bening. Lebih dari 20 sangat kuat, 10-20 kuat, 5-10 sedang, kurang dari 5 lemah. Metode sumuran. Penelitian ini juga dilarutkan uji konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 40% dari bakteri Staphylococcus aureus. Rata-rata diameter zona beningnya 13 mm, 12 mm, 11,6 mm, dan 9,3 mm. Hal ini menunjukkan uji daya hambat pada konsentrasi 10% termasuk kuat, sedangkan pada konsentrasi 20-30 masih juga termasuk kuat, dan pada konsentrasi 40 termasuk lemah. Pada penelitian ini juga larutan uji konsentrasi pada 10%, 20%, 30%, dan 40% dari bakteri Klebsiella pneumonia. Rata-rata diameter zona beningnya 14,6 mm, 12 mm, 10,3 mm, dan 8,6 mm. Hal ini menunjukkan uji daya hambat pada konsentrasi 10% termasuk kuat, sedangkan pada konsentrasi 20-30% masih juga termasuk kuat, dan pada untuk konsentrasi 40 termasuk lemah. Pertumbuhan bakteri yang terhambat dapat disebabkan oleh penghambatan terhadap sintesis dinding sel, penghambatan terhadap fungsi membran sel, menghambat terhadap sintesis protein, atau penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. Bahwa ekstrak biji buah langsat mengandung senyawa tanin, terpenoid, dan steroid. Senyawa-senyawa tersebut memiliki potensi sebagai antibakteri. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak biji buah langsat memiliki aktivitas antibakteri pada bakteri Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumonia.
memiliki aktivitas antibakteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya hambat ekstrak dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 40% Staphylococcus aureus rata-rata diameter zona bening 13,6 mm, 12 mm, 11,3 mm, dan 8,6 mm. Dan untuk Klebsiella pneumonia 10%, 20%, dan 30%, dan 40% rata-rata diameter zona bening 12,6 mm, 12 mm, 11 mm, dan 9 mm. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak nonpolar biji buah langsat dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumonia. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang isolasi dan identifikasi senyawa dari ekstrak nonpolar biji buah langsat Lanthium domesticum Cor yang berkhasiat sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumonia. Dokumentasi penelitian: A. Serbuk biji buah langsat, B. Meserasi sampel, C. Proses penyaringan, D. Hasil penyaringan, E. Hasil ekstrak kering, F. Hasil ekstrak kental, G. Pelarut, H. Kontrol positif. Sekian dan terima kasih.